Halo Cancer, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan semesta buat kamu di bulan Februari ya. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat pesan semesta buat kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Cancer di bulan Februari. Oke, di sini ada Nine of Swords. Mungkin di Februari ini ada hal-hal yang mengganggu pikiran kamu ya, atau ada hal-hal yang kamu pikirkan di sini dan bikin kamu tuh overthinking atau stres gitu. Oke, sehingga mungkin sulit tidur gitu ya, insomnia ya, nggak bisa tidur kalau malam gitu ya. Oke, dan apapun di sini yang sedang terjadi di dalam kehidupan kamu, problem apapun yang kamu coba streskan, bukan streskan ya, yang kamu streskan ini ya, kalau kamu butuh bantuan seseorang ya tidak ada salahnya kamu minta bantuan gitu ya, bercerita atau ngomong gitu ya, seperti itu. Atau kamu ingin bicara sama seseorang di sini, ingin apa istilahnya, ingin ketemu, ingin bicara sama seseorang, kalau misalkan ada kaitan dengan orang tertentu gitu dan kamu nggak bisa ya, karena mungkin kamu punya problem dengan orang tersebut, ini kamu pikir-pikir sendiri ya, it's okay, nggak masalah, beranikan diri untuk mengungkapkan apapun gitu ya. Kalau ingin bicara sama orang itu ya udah, beranikan diri untuk bicara gitu ya, jangan dipendam gitu ya, jangan dipendam sendiri. Kalaupun misalkan dengan pasangan kamu juga sama ya, misalkan dengan pasangan kamu sendiri, kamu ingin mengutarakan sesuatu apa yang ada di pikiran kamu atau perasaan kamu, ya udah ungkapkan, lakukan gitu ya, jangan dipendam-pendam sendiri, kamu stres-stres sendiri, mikir-mikir sendiri gitu ya, seperti itu. Hati-hati dengan pikiran kamu ya gitu, karena kadang-kadang apa yang kamu pikirkan itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya, nggak seperti yang nyatanya gitu. Kadang-kadang itu cuman pikiran kamu doang yang seperti itu gitu. Oke. Kalau ingin komunikasi dengan orang ya, terus seperti yang tadi ngomong dengan orang, ya udah, beranikan diri untuk bicara. Walaupun mungkin apapun yang kamu bicarakan sepertinya kayak ditolak gitu ya dengan orang tersebut, nggak masalah gitu loh. Yang penting kamu itu sudah bicara tentang apa yang ingin kamu bicarakan gitu. Selebihnya bukan urusan kamu gitu loh, daripada kamu mikir-mikir sendiri, mendem-mendem sendiri, stres gitu, kayak ada sesuatu yang kayaknya belum kelar gitu loh yang kamu rasain. Karena orang stres, overthinking ini, kalau yang ada kaitannya dengan itu ya, yang aku bilang yang di option ini, itu biasanya akan terus mengganggu pikiran gitu loh ya, karena ada sesuatu yang belum disampaikan atau diluahkan, itu pasti kebawa pikiran terus gitu, atau perasaan akan terus-terusan galau, terus-terusan sedih gitu loh ya. Jadi selesaikan gitu loh ya, seperti itu, biar clear, biar jelas gitu loh. Di sini ada Five of Cups, mungkin ada ada kaitannya dengan penyesalan atau kekecewaan gitu ya. Mungkin kamu kecewa dengan apa yang terjadi saat ini gitu ya, makanya tadi gue bilang kalau ini ada kaitannya ingin komunikasi sama seseorang gitu. Mungkin kamu ngerasa menyesal, mungkin kamu ngerasa bersalah ya, bisa juga gitu. Untuk beberapa orang di sini dengan adanya Five of Cups ini meminta kamu untuk rilis ya. Mungkin ada hal-hal yang masih kamu pikirin, kamu inget gitu ya, berkaitan dengan masa lalu. Ya udah saatnya kamu rilis emosinya ya, dibuang di sini. Ya udah, ingin nangis, ingin bersedih ya, tapi jangan lama-lama gitu. Ya mungkin masih ada hal-hal emosi yang kamu hadapi gitu. Makanya tadi aku bilang kalau kamu butuh temen cerita untuk problem kamu, masalah kamu, ya udah cari bantuan gitu. Ya, tapi ya pastikan orang yang tepat gitu. Kemudian di sini ada The Lovers ya, ini
temukan orang yang tepat ya, orang yang bisa mengerti kamu, memahami kamu. Ada kok di sini dengan aja lovers gitu. Jangan kamu merasa sendiri, jangan merasa kamu tidak ada yang peduli dengan kamu atau tidak ada yang mengerti dan memahami kamu, enggak gitu. Kalau kamu benar-benar menemukan orang yang pas ya, tahu gitu ya siapa orangnya di sini, kamu akan ngerasa dipahami di sini gitu ya. Kemudian lovers ini juga menandakan untuk beberapa orang mungkin kamu akan bertemu dengan cintanya kamu, loversnya kamu ya di Februari ini, apalagi ada Valentine ya Februari. Nah ini mungkin adalah orang-orang yang ingin ketemuan ya sama pasangannya, pacarnya, dating seperti itu, kencan. Nah bisa juga kalaupun kamu lagi single juga sama ya. Ini sepertinya ada kabar baik nih buat kamu ya di bulan Februari ini. Kamu akan menemukan seseorang yang memang ini adalah pasangan yang tepat untuk kamu gitu ya, pasangan yang pas untuk kamu, atau kayak semacam soul connection gitu ya. Kamu memiliki koneksi jiwa dengan orang ini, entah soulmate, entah twin flame gitu, ataupun koneksi lainnya ya, apapun itu namanya ya. Tapi yang jelas di sini adalah soul connection gitu. Jadi ketertarikan kamu dengan dia ini bukan atas dasar ketertarikan fisik belaka ya, atau luarnya belaka, enggak, tapi ini benar-benar dari hati, tarikan dari hati, dari jiwa gitu istilahnya tuh gitu ya, jiwa kalian yang saling mengenali. Makanya tadi gue bilang untuk beberapa orang mungkin soulmate atau twin flame gitu ya, yang dulu di kehidupan dulu gitu, yang lalu kalau kalian percaya reinkarnasi, nah orang ini pernah hadir di dalam kehidupan kamu ataupun bertemu dengan kamu, bersama dengan kamu, dan kalian dipertemukan lagi di kehidupan ini gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini. Pesan semesta buat kamu Cancer. Dari oracle-nya kita lihat apa sih? Di sini ada reconsider ya. Pertimbangkan kembali. Di sini yang aku rasa ya, untuk beberapa orang ini pesannya adalah ini untuk yang resonate aja ya. Mungkin untuk kondisi kamu atau situasi kamu saat ini. Ini kayak kamu diminta untuk mempertimbangkan kembali ya tentang rencana-rencana kamu, harus dievaluasi ulang gitu ya. Seperti itu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini juga meminta kamu seperti yang tadi ya, meminta bantuan di sini, petunjuk, nasihat, saran, pesan ke orang yang bisa ngebantu kamu gitu ya, agar kamu bisa membuat sebuah keputusan yang jelas untuk hidup kamu. Jadi kamu tidak perlu stres-stres sendiri, mikir-mikir sendiri kayak gitu. Oke. Dan akhirnya biasanya kalau kita dalam keadaan stres gitu ya, pikiran gak jernih, membuat keputusan tuh akan salah gitu loh. Apalagi banyak rasa takutnya di sini, takut begini, begitu kayak gitu loh ya. Jadi kamu harus cari orang yang bisa ngebantu kamu gitu. Oke, biar kamu tidak overthinking berlebihan dan pikiran kamu lebih clear dalam melihat ya. Makanya di sini juga ada evaluasi ulang gitu ya. Ini meminta kamu untuk mengevaluasi keadaan, kondisi, situasi yang sedang kamu hadapi, baru kamu mengambil sebuah keputusan gitu ya. Jadi tidak boleh terburu-buru lah intinya untuk membuat keputusan ya. Kemudian di sini kita lihat dari asmara kamu yang single maupun berpasangan. Oke, sorry ya, aku agak sedikit flow ya, bukan sedikit sih, banyak di sini ya, bersin terus. Jadi mungkin agak videonya mungkin agak potong-potong, terputus-putus. Single dan berpasangan, asmaranya di bulan Februari. Oke, di sini ada The Egyptian.
Kemudian di sini ada wedding. Oke, untuk yang single di sini, yang single asmaranya hati-hati ya, hati-hati kalau ada seseorang yang mendekat ke arah kamu di sini, karena tadi aku juga bilang mungkin akan ada pertemuan, tapi nggak semua pertemuan itu membawa kamu ke arah jodoh kamu ya, atau orang yang tepat gitu. Karena di sini yang aku rasa ada dua option. Yang pertama, memang kalian ini ada semacam wedding gitu ya, jadi pasangan yang pas gitu loh. Orang ini adalah pasangan yang pas, pasangan yang tepat buat kamu gitu. Dan dengan adanya deception ini, untuk beberapa orang ini mungkin bukan orang baru ya, tapi orang yang sudah kamu kenal gitu. Dulu mungkin dia, apa ya istilahnya, aku nggak tahu, entah kalian pernah ada konflik, kemudian kalian berpisah gitu ya, ada penyesalan, dan orang ini kembali lagi ke kamu untuk jujur dan terbuka. Tapi bisa juga di sini menandakan orang ini sudah cukup lama memperhatikan kamu dalam diam gitu ya, dan ketika waktu yang pas mungkin orang ini akan mengutarakan perasaan dia ke kamu gitu. Atau bisa juga memang orang ini adalah orang yang tepat buat kamu, tapi di awal pertemuan kamu itu orang ini tidak terlalu terbuka ya, atau tidak terlalu jujur tentang perasaannya gitu. Namun seiring berjalannya waktu, seiring kalian saling dekat gitu ya, baru dia menunjukkan aslinya seperti itu. Oh, ternyata dia ini benar-benar suka sama kamu gitu. Tapi dia tidak terlihat bahwa serius gitu loh di awalnya, kayak terlihat biasa-biasa aja gitu. Karena di sini deception ya, yang dimana seseorang ini cenderung tertutup atau misterius gitu loh. Sikap dia mungkin bikin kamu agak sedikit gimana gitu ya, kayak kesannya kayak agak serius gitu loh ya, tapi ternyata enggak. Orang ini ada situasi kayak wedding gitu loh ya, mungkin orang yang akan menikahi kamu istilahnya gitu, atau ada niatan mendekati kamu itu ke arah yang lebih serius gitu. Hanya saja kayak di awal-awal itu kelihatannya tuh kayak seperti itu gitu ya, tapi sesuaikan aja ya. Namun ada juga di sini, nggak semua. Tadi aku bilang juga berhati-hati gitu, karena deception ini menandakan seseorang ini seseorang yang sudah menikah ya, tapi dia ngakunya single. Nah, bisa juga ya, makanya hati-hati di sini gitu. Orang ini sudah menikah ngakunya single, jadi ada indikasi hubungan ketiga antara kamu dengan orang ini. Kamu adalah orang ketiganya gitu, karena kamu kan ini kan untuk yang single ya, asmara single ya. Nah, kayak gitu. Jadi orang ini tuh sudah menikah tapi dia bersama kamu, atau bisa keduanya nih, kamu masih punya ikatan pernikahan belum selesai, kemudian datang nih orang ini gitu ya. Tapi kalau orang ini bisa macam-macam ya, bisa dia memang juga punya ikatan pernikahan yang belum selesai, yang dimana mungkin ingin cerai atau bercerai, atau sudah nggak sama lagi tapi belum ada perceraian gitu. Tapi bisa saja orang ini memang dia ada pernikahan tapi dia selingkuh gitu ya, atau ingin selingkuh lah sama kamu, sedangkan kamu sendiri juga sama. Kamu mungkin dalam pernikahan, tapi pernikahan kamu mungkin dalam problem ingin perceraian kayak gitu, ingin bercerai kayak gitu loh ya, seperti itu. Sesuaikan aja di sini situasi dan kondisi kamu. Yang jelas di sini, kalau memang kamu menginginkan suatu hal yang jujur gitu ya, berarti ini bukan orang yang pas buat kamu gitu ya. Kalau kamu yang bener-bener single nih ya, karena di sini ada indikasi kayak penipuan gitu loh. Orang ini punya pasangan tapi ngakunya single dengan kamu, seperti itu. Jadi kayak kamu tuh ngerasa ditipu, ngerasa menyesal kayak gitu loh ya. Jadi hati-hati di situ. Kemudian kalau yang berpasangan di sini, sorry to say, kalau untuk yang berpasangan di sini hati-hati dengan situasi hubungan pernikahan kamu ya, karena di sini ada indikasi penipuan ya. Salah satu di antara kalian atau kayak keduanya itu ada ketidakjujuran ya. Tapi ketidakjujuran di sini ada yang pertama memang dianya selingkuh, menipu,
membohongi kamu, ada seseorang yang lain di belakang kamu. Tapi bisa juga menipunya ini nggak begitu ya, ada sisi lain gitu ya. Contoh nih, dia ini kalau ada problem dengan kamu saat ini, mungkin kalian kayak saling diam, dianya gengsi, dianya ego, tidak mau bicara sama kamu dulu, atau ya pokoknya diemin kamu, nggak mencoba untuk bujuk kamu, ngomong baik-baik sama kamu gitu, tapi lebih mendiamkan kamu atau cuek gitu ya. Karena ada deception ya, orang ini terlihat kayak nggak peduli, cuek gitu, tapi sebenarnya sangat sayang, sangat cinta gitu. Karena masih dia pakai topeng gitu loh. Dia ini tidak jadi dirinya sendiri, atau dia tidak ingin kayak terlihat, sebenarnya dia kecewa gitu loh, hatinya sakit gitu loh, tapi dia nggak ingin terlihat oleh kamu gitu, karena menurut dia itu adalah kelemahan gitu, dan dia takutnya kelemahan dia ketika kamu tahu itu akan menjadi sesuatu senjata untuk menyakitinya. Nah kayak gitu ya, karena di sini di batunya ada discord biduan. Jadi untuk yang hubungan menikah ini ada dua versi gitu ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.